Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian subuh ini adalah tentang akidah Islam, melanjutkan materi yang dibahas pada bulan-bulan sebelumnya. Menurut catatan yang saya bawa di HP, materi yang sedang kita bahas masih berkaitan dengan judul besarnya Al-Imanu Billah, yaitu iman kepada Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, iman kepada Allah itu mencakup, meliputi 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Iman kepada Allah berarti mengimani sepenuh hati, meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kepada Allah juga meliputi al-iman birrububiyah, yaitu iman kepada rububiyah Allah. Apa yang dimaksud rububiyah itu? Maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus al-alamin, semesta alam ini. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan rizki. Keyakinan-keyakinan itu disebut iman kepada rububiyah, atau sering kita sebut tauhid rububiyah. Yang ketiga, al-iman bil uluhiyah, yaitu iman kepada uluhiyah. Apa bedanya rububiyah dan uluhiyah? Yang sering kita bahas di sini, Rabbun dan ilah. Jadi Allah itu di antara namanya Rabbun dan ilahun. Kalau di terjemah Al-Quran suka diartikan sama, yaitu Tuhan. Baik mengartikan Rabbun atau ilah, seringkali diartikan Tuhan. Silakan nanti dicek di Quran terjemahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau diartikan sama, kenapa lafadznya berbeda? Maka yang lebih selamat bagi kita mengartikan Rabbun dan ilahun, tetap saja pertahankan lafadz aslinya dan pahami makna di balik lafadz itu.
Kalau Rabbun tadi yang mengurus, yang merajai, yang mengatur, itulah Rabbun. Kalau ilah menurut penjelasan para ulama tauhid, al-ma'bud bihaqqin. Jadi ilah itu adalah yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, dengan hak. Itulah ilah. Maka iman kepada uluhiyah maknanya adalah kita meyakini, mengimani bahwa hanya Allah yang patut untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita ibadahi. Cabangnya kesananya berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah, tawakal, berharap, kemudian takut, bersyukur, berzikir. Nah, itu termasuk tauhid uluhiyah. Itulah bedanya Rabbun dan ilah. Keduanya tidak bisa dipisah. Tidak mungkin orang terdorong untuk menanamkan tauhid uluhiyah tanpa diawali dengan tauhid rububiyah. Nah, kalau orang musyrik jahiliyah, mereka itu ada tauhid rububiyahnya, ada iman terhadap rububiyah Allah. Quran menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, maka jawaban mereka adalah Allah. Nah, itulah tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak ada tauhid uluhiyahnya. Nah, itu yang ketiga, iman terhadap uluhiyah Allah. Artinya tanamkan dalam hati kita, diri kita, bahwa kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Fatihah digambarkan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tauhid atau iman kepada uluhiyah. Yang keempat, nah ini yang terakhir ya, al-imanu bil asma'i was sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Paling tidak yang populer di kita ada yang disebut sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, pelajaran kelas hiji SD. Masih hafal, Pak? Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sok dinyanyikan. Ada istilah sifat 20 ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengantarnya. Apa yang dimaksud iman kepada nama dan sifat Allah? Maksudnya adalah pertama, memahami. Memahami itu tentu dengan belajar. Kemudian menghafal. Lalu membenarkan dan mengamalkan tuntutan serta beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kepada asma wa sifat itu maknanya adalah mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna. Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Ada berapa nama Allah itu? Al-asmaul husna seberiji 90. Tas harapan. Nah, cita-cita masuk surga kan? Maka yang masuk surga cita-citanya wajib hafal.
terhadap Asmaul Husna. Mumpung aya keneh umur orang apalkeun ya. Itu hadis sahih yang mengatakan demikian. Kita bacakan hadisnya bahwa Allah memiliki 99 nama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna lillahi, dibacanya pondok. Kalau inna lillahi, nah kalau itu artinya sesungguhnya kami, milik Allah. Kalau pondok, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan 100, illa wahidan. Nah ini dipertegas, hari nu disebut 99 teh sakumaha, oleh Rasul dipertegas 100 kurang hiji. Coba bisa dipahami lain tidak? Bisa gak dipahami? 99 itu banyak. 99 itu sebelum 100. 99 itu 100 kurang 1, takkan jelas. Maka ketika ada lafaz hakiki, pahami secara hakiki dulu. Jadi tidak dipahami majazi. 99 itu bukan batasan, tapi sekedar menunjukkan banyak. Nah itu artinya memaknai secara majazi. Maka di dalam memahami Quran hadis, al aslu fil kalami al hakikoh, pokok asal di dalam memahami ucapan, hakikatnya dulu pahami, jangan dipahami secara majazi. Jadi 88 itu seberapa? 100 kurang hiji. Berarti 99 ini terbatas tidak? Terbatas tidak? Terbatas. Nah masalahnya nanti yang dikaji oleh para ulama, adakah di luar 99 atau tidak? Nah itu yang akan kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Kata Rasulullah, man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya. Yang namanya ahso itu bisa disebutkan satu persatu, 1, 2, 3 sampai 99. Dakhalal jannata, maka pasti jaminannya dia akan masuk surga. Itu jaminannya. Jadi bagi yang belum hafal, mumpung ayatnya waktu ya, masih ada usia, kita hafalkan 99 ini, walaupun ngapal nanti acak-acakan, tapi lebih baik lagi supaya lebih memudahkan, kita hafalkan secara berurutan. Nah itu untuk Asmaul Husna. Kata para ulama, 99 ini yang wajib kita ketahui berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis. Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki nama yang Allah beritahukan kepada sebagian orang. Jadi ada nama Allah di luar yang 99. Tapi dengan menghafal 99 sudah ada jaminan pasti akan masuk surga. Nah, itu yang kedua ya, meyakini bahwa Allah memiliki al-asmaul husna was sifatul ula, nama yang baik dan sifat yang tinggi. Kita pun berdoa kepada Allah dengan nama dan sifat itu. Yang ketiga,
makna iman kepada asma dan sifat, kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang ditetapkannya untuk zatnya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah atau yang ditiadakan oleh Rasulnya. Yang tadi ada sifat wajib dan sifat mustahil. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nama-nama Allah dari segi hukumnya itu ada dua. Dari segi hukum, ada nama yang tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah. Jadi nama ini tidak bisa untuk yang lain, hanya untuk Allah saja, yaitu Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Yang menciptakan. Yang diciptakan disebut makhluk. Tidak boleh manusia punya nama Khaliq, ya, karena Khaliq adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut Khaliq itu menurut penjelasan ahli bahasa, ibda'us syai' min ghairi mithalin sabiqin, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Itu yang disebut dengan Khaliq. Ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga nama yang boleh digunakan untuk Allah dan makhluk, seperti Al-Hakim, Al-Alim, Al-Ali, Ar-Rahim. Nah, ini boleh, tapi sifatnya tidak akan sama. Sifat Allah adalah bijaksana, manusia juga bijaksana, tapi bijaksana Allah tidak akan sama dengan bijaksana manusia. Yang kelima, sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada namanya. Namanya 99, sifatnya lebih dari 99, lebih luas dari namanya. Perbuatannya itu, perbuatan Allah lebih luas daripada sifatnya. Karena itu Allah mensifati dengan sifat dan tidak memberi nama. Kartos deh. Allah mensifati dirinya dengan beberapa sifat dan tidak memberikan namanya untuk sifat itu. Allah menyebutkan beberapa perbuatan atas dirinya dan tidak memberi nama atas perbuatan itu, seperti menginginkan, kemudian berkehendak, mengadakan. Tapi Allah tidak menyebut al-murid. Al-murid itu yang berkehendak atau yang menginginkan. Kemudian Allah juga punya perbuatan mengadakan, al-muhdis. Tapi Allah tidak disebut al-muhdis. Perbuatannya ada, tapi nama dan sifatnya tidak disebut. Itu untuk beberapa sifat. Kemudian sifat Allah yang banyak itu menurut para ulama terbagi kepada dua. Ada sifat zatiyah, yang artinya sifat secara zat, seperti Allah itu hidup, Allah itu mengetahui, Allah itu berkuasa. Maka ini disebut sifat zatiyah. Ada juga sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan fi'lun, perbuatan,
seperti Allah datang atau Allah turun. Itu disebutnya sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah mengetahui, Allah hidup, disebutnya sifat zatiyah. Kemudian ada juga sifat Allah itu adalah sifat subutiyah dan sifat salabiyah. Subut dan salam. Nah, yang dimaksud sifat subutiyah itu adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya sendiri atau sifat yang sempurna. Contoh, Allah itu hidup, Allah itu berilmu, maha mengetahui, Allah itu berkuasa, Allah itu menyayangi. Itu ditetapkan. Ada juga sifat salabiyah, sifat yang tidak ada pada Allah. Naon tah sifat yang tidak ada pada Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu diantaranya. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur. Di keterangan lain, Allah itu tidak mati, tidak tidur, tidak lemah, tidak capek, tidak bodoh, tidak lupa, tidak lalai, dan tidak berbuat kezaliman. Itu disebut sifat salabiyah, sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat zatiyah ma'nawiyah dan sifat zatiyah khobariyah. Ada juga sifat fi'liyah, tadi sudah ya. Kemudian sifat fi'liyah juga ada sifat yang diketahui sebabnya, ada sifat yang tidak diketahui sebabnya. Misalnya Allah punya sifat ridho, kemudian benci, cinta. Kenapa Allah ridho? Kenapa Allah cinta? Kenapa Allah benci? Ada sebabnya tidak? Nah, jadi ada sifat yang kita tahu sifat itu ada sebabnya. Yang tadi, kenapa Allah ridho, misalnya ridho Allah fi ridol walidain. Allah itu akan ridho kepada seseorang ketika orang itu diridhoi oleh orang tuanya. Berarti diketahui tidak sebabnya? Diketahui. Ada juga contoh lain, Allah murka, Allah benci. Kenapa Allah benci? Kenapa Allah murka? Di antaranya abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah tolak. Maka tolak sebagai sebab munculnya kebencian Allah. Tapi halal itu teh. Tapi Allah tetap benci. Apalagi yang membuat Allah benci atau marah, diantaranya orang tidak mau berdoa. Kata hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah, akan murka kepada dia. Nah, jadi sifat-sifat ini kita ketahui sebabnya. Allah mencintai seseorang, ada sebabnya tidak? Ada. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu akan cinta kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan cinta kepada orang yang menjaga taharah, kesucian. Innallaha
yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi ada juga sebaliknya, perbuatan Allah atau sifat Allah yang tidak diketahui sebabnya. Naon di antara contohnya, seperti ada hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Nah, kita pertanyakan sebabnya apa? Tidak kita ketahui penyebabnya itu. Maka ini diantara sifat yang tidak diketahui sebabnya. Nah, berikutnya kita akan bahas sambil mengingat masa lalu ya. Sifat 20. Jadi sifat 20 teh seberapa hiji? 20. Dari mana istilah sifat 20 ini? Sifat 20 ini adalah ijtihad dari para ulama. Ada sifat wajib dan sifat mustahil. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud. Wujud artinya ada. Mustahil adam, tidak ada. Wajib wujud, mustahil adam. Wajib ada, mustahil Allah tidak ada. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah setelah wujud apa? Wujud kidam. Nah, apa arti kidam? Naon kidam teh? Nguping nama sering teh. Naon kidam? Terdahulu. Sudah ada sejak dulu Allah itu. Kidam kebalikannya apa? Nah, acahan bako. Mustahil hudus. Hudus itu baru. Kakarak aya Allah teh mustahil. Allah itu kidam, mustahil kudus. Hudus bukan kudus, pakai H. Yang ketiga, bako. Apa arti bako? Kekal. Mustahil fana. Allah itu sifatnya bako, kekal, dan mustahil Allah itu fana. Apa arti fana? Rusak atau binasa. Kalau manusia kan tidak bako ya, tapi akan menghadapi alam bako gitu, alam yang kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadits, artinya berbeda dengan makhluk. Allah mendengar, melihat, mengetahui. Makhluk juga punya sifat itu, mendengar, mengetahui, melihat, tapi tidak akan sama dengan Allah. Penglihatan manusia kan terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Pendengaran manusia terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Maka sifat wajib bagi Allahnya mukhalafatu lil hawadis. Sifat mustahilnya apa? Mumasalatu lil hawadis, serupa dengan makhluk. Mustahil Allah serupa dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak butuh kepada siapapun. Butuh kasasaha Allah mah. Ditakdirkan manusia tidak beribadah, Allah tidak menjadi rugi ya. Kebalikannya, qiyamuhu binafsihi, ihtiyajuhu li ghairihi, butuh kepada yang lain. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Yang keenam,
wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Maka mustahil bagi Allah itu ta'addud. Artinya berbilang. Allah itu tidak berbilang. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang ketujuh adalah qudrah. Artinya Allah itu berkuasa. Kebalikannya mustahil sifat Allah itu karohah. Karohah itu kapaksa. Jadi Allah kapaksa lantaran aya nu nyogok, mustahil eta. Mustahil, sifat mustahil. Allah terpaksa dalam melakukan sesuatu. Beda jeung manusianya. Kadang-kadang dikendalikan oleh yang lain. Allah tidak bisa dikendalikan oleh yang lain. Yang kedelapan, Allah itu iradah, maha berkehendak. Sama ya, mustahil Allah itu karohah. Mustahil Allah itu terpaksa. Yang kesembilan, sifat wajib bagi Allah adalah ilmun. Artinya Allah itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada. Mustahilnya adalah jahlun, tidak tahu atau bodoh. Itu mustahil bagi Allah. Yang kesepuluh, Allah itu adalah hayat. Artinya hidup. Mustahil Allah itu maut. Mustahil Allah itu mati. Yang ke-11, Allah itu sama'. Artinya mendengar. Nah, makanya nanti kalau berdoa tidak perlu digorowokeun. Jadi kalau ada yang berdoa diteriak-teriak ya, pakai speaker, maka tidak memahami Allah itu sami'un. Allah itu maha mendengar. Kan ayatnya di zaman Rasulullah ya. Yarfa'una aswatahum bid-du'a. Mereka meninggikan suaranya di dalam berdoa. Maka Rasulullah menegur, arbi'u ala anfusikum. Rendahkanlah kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaib. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Innal ladzina tad'unahu sami'un qarib. Yang kalian seru itu adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Maka sifat mustahil dari sama adalah summun, artinya tuli. Yang ke-12, Allah itu basor, artinya Allah melihat. Maka implikasi dari Allah basor, tidak ada perbuatan manusia yang tersembunyi bagi Allah. Rek nyumput di mana wae, Allah basirun, Allah maha melihat. Maka sifat mustahil dari basor adalah umyun, artinya buta. Yang ke-13, Allah itu adalah kalam, artinya Allah itu berfirman. Mustahilnya adalah bukmun, mustahil Allah itu bisu. Lalu itu 13 ditambah 7. Dari sifat yang 13 di atas, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir. Menguatkan kudroh, iradah, ilmun hayat, sama basor dan kalam. Sehingga jumlahnya ada 20. Yaitu yang ke-14 qadiron, artinya yang maha kuasa. Mustahil Allah ajiz.
bukan aziz ya. Jadi dia perlu na ilmu tajwid teh. Lamun aya nu maca innallaha aziz, awas itu jadi artinya Allah maha lemah, itu salah. Tapi yang benar innallaha aziz, pakai ain gitu. Tapi kalau ajiz, Allah maha lemah kan kalau begitu bacanya. Azizun itu maha perkasa. Kalau ajiz itu maha lemah. Mustahil Allah itu ajizan, lemah. Allah itu murid, maha berkehendak, maka mustahil Allah itu mukrohan, terpaksa. Allah itu alim, maha mengetahui, mustahil Allah itu jahil. Allah itu hayyan, maha hidup, mustahil Allah itu mayyit, yang mati. Allah itu sami'an, maha mendengar, mustahil Allah itu summu atau as-summu, yaitu tuli. Allah itu basiron, artinya maha melihat, mustahil Allah itu a'ma, buta. Dan yang terakhir mutakalliman, Allah itu maha berfirman, dan mustahil Allah itu abkam, bisu. Nah, itulah yang sering diajarkan di sekolah-sekolah yang disebut sifat wajib bagi Allah. Hadirin ikhwatu iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk Asmaul Husna. Tadi ya kita bahas lagi. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Apa makna 99? Menurut para ulama, 99 ini yang disebutkan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan hadis, yang wajib kita ketahui, wajib kita hafal, wajib kita pahami, dan yang lebih wajib lagi mengamalkan tuntutan dari 99 itu. Kita ambil beberapa contoh ya. Misalnya dari 99, yang pertama Allah, yang kedua diantaranya Rabb, yang ketiga Ilah. Itu saja di surat Al-Fatihah. Bismillah berarti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabb Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diulang lagi, Maliki Yaumiddin. Berarti dalam Al-Fatihah diantaranya ada 5 nama Allah. Allah itu Ar-Rahman. Nama Allah itu diantaranya adalah Ar-Rahman. Tapi Allah juga Ar-Rahim. Apa bedanya tuh? Kalau di Quran terjemah seringkali diartikan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bedanya apa? Kasih dan sayang itu. Mungkin ya penerjemahan itu untuk memudahkan. Padahal kalau kita memahami secara uslub bahasa Arab, Rahman dan Rahim itu kita perlu pahami menurut penjelasan ahli tafsir. Apa yang disebut Ar-Rahman, apa yang disebut Ar-Rahim. Akar katanya atau kata dasarnya sama. Apa? Rahmatun. Allah itu rahmat. Apa arti rahmat itu? Menyayangi. Bagaimana Allah menyayangi? Al-in'am wal ihsan. Maka bentuk kasih sayang Allah itu dengan memberikan kenikmatan. Nah, sekarang kita bedakan apa perbedaan nama Allah Ar-Rahman dan
Ar-Rahim. Saya kutip diantaranya penjelasan dari Imam Al-Maraghi ya. Beliau menjelaskan di kitab tafsir Al-Maraghi yang disebut Ar-Rahman itu Al-Mufid lin-Ni'am. Artinya Allah Maha Penyayang mencurahkan segenap kenikmatannya. Kartos. Jadi Ar-Rahman itu setengah-setengah gitu. Lamun orang merek sok sadayana teh kadang sesanya. Kalau kita memberi ke orang ya atau nyumbang lah, semuanya tidak. Kadang sepenuh hati atau gini kapaksa. Nah, kalau Allah itu Ar-Rahman, ketika memberikan nikmat Al-Mufid, semuanya diberikan sepenuh ya, sepenuhnya. Jadi mun urang mah sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Itu makna Ar-Rahman, Maha menyayangi dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Nah, kalau Ar-Rahim itu sabitah. Kalau Ar-Rahim itu tetap gitu, tidak pernah berhenti. Itu Ar-Rahim. Jelas? Kartus deh. Kalau Ar-Rahman, Allah memberikan kasih sayang sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Kalau Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya tidak pernah ada jeda sedikit pun. Itulah yang disebut Ar-Rahim. Jadi kieu bahasana mah lamun Ar-Rahim Allah sadetik eureun hancur. Samenit eureun tidak ada Rahim Allah sudah hancur kehidupan. Itulah Ar-Rahim. Ada juga ahli tafsir yang membedakan. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah secara meluas untuk seluruh makhluk. Mau dia itu orang mukmin, mau dia itu orang kafir, mau dia itu ahli taat atau ahli maksiat, Allah tetap memberikan rahmatnya, kasih sayang. Itulah yang dimaksud Ar-Rahman. Makanya orang kafir kan masih bisa hidup ya, meskipun mereka itu menolak Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Ahli maksiat, tukang judi, kemudian para pezina, para koruptor masih bisa hidup karena Allah memberikan Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, wa kana bil mu'minin rahima, yang mendapatkan Rahim hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, itu diantara penjelasan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ketika kita bisa menghayati setiap al-asmaul husna itu, sebetulnya kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita akan bisa meneladani sifat-sifat Allah. Ketika sudah tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ini mendorong kita pun harus sama. Karena di hadis irhamu, kumaha hadis teh? Man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hendaklah kalian menyayangi yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian yang ada di langit. Di hadis lain, Ar-Rahimun yarhamahumur Rahman. Orang-orang yang menyayangi terhadap sesama, maka Ar-Rahman yaitu Allah akan menyayangi terhadap mereka. Itulah diantara contoh memaknai, menghayati, memahami serta mengamalkan tuntutan dari Asmaul Husna. Belum lagi kalau mendengar Allah itu Razzaq, Maha pemberi rizki, maka dengan mengetahui Allah itu Razzaq, tidak pernah kita takut dengan rizki.
Kan dina ayat teh kumaha? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin baginya rizkinya. Jadi rizkinya terus diatur. Kewajiban kita apa? Menjemput, tuh, dijemput ya. Allah sudah tempatkan di berbagai hal. Maka orang yang memaknai ar-razaq tidak pernah takut dengan rizkinya. Hadirin ikhwatu iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara contoh ya dari al-asmaul husna. Untuk lebih jauhnya silahkan mari kita pelajari lagi sekaligus mengetahui artinya. Di mana tiasa terang al-asmaul husna dina Quran geus sok ayanya. Dina Quran cover awal ya itu suka ada. Atau lamun hayang gajang hafal apa posternya banyak sekarang. Itulah di antara ikhtiar kita untuk menjadi ahlul jannah, yaitu menghafalkan al-asmaul husna, memahami dan menghayati maknanya, dan juga mengamalkan tuntutannya. Itu saja sementara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.